Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat-Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kajian rutin hari Senin. Ini nih bakal minum dinosaur. I love mommy and Nana. Bu Evi, tolong di mute all, Bu Evi. Much. Bisa didengar ya? Baik, maaf saya ulangi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada hari ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti kajian rutin hari Senin di Majelis Ta'lim Indonesia yang kita cintai ini. Di tengah masa pandemi yang masih berlangsung, kita sangat prihatin saat ini sedang terjadi keganasan penularan wabah pandemi COVID-19 di seluruh kota di Indonesia. Kita berdoa semoga kita dan keluarga, sahabat, serta rekan-rekan kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19, diberikan kesehatan yang afiat, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan baik moral maupun material, serta keikhlasan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, keluarga dan kerabat kita yang saat ini sedang diberikan ujian terkena dampak pandemi COVID-19 ataupun sedang diberi ujian sakit ataupun lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembina Majelis Ta'lim Indonesia Ibu Rianti yang kita cintai, dan Ketua Majelis Ta'lim Indonesia Ibu Ria yang kita sayangi. Hari ini Ibu Yanti maupun Ibu Ria kebetulan berhalangan hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih beserta kepada ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Indonesia yang sudah menyediakan forum kajian ini sehingga kita dapat terus belajar, menimba ilmu dari para guru, para kiai, para ustaz dan ustazah secara rutin di Majelis Ta'lim Indonesia. Semoga Majelis Ta'lim Indonesia yang kita cintai ini semakin maju, semakin kenal, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pagi ini melalui virtual Zoom, baik dari jamaah Harinisa sendiri maupun dari jamaah yang lain ya. Selamat datang, selamat bergabung. Saya Tisha akan memandu acara pagi ini sampai dengan selesai siang nanti. Semoga dapat menyimak sampai akhir acara. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Haji Ali Nurdin MA saat ini sudah hadir. Beliau adalah pengasuh pesantren Nurul Quran Bogor sekaligus pendiri dan ketua Yayasan Mahyudin Ahmad Jakarta. Sejak kecil beliau telah menghafal Al-Quran di Ponpes Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, mengabdikan diri di berbagai lembaga Al-Quran mulai dari anggota Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Depak RI, anggota tim penyusun tafsir tematik Depak, hingga menjadi anggota Dewan Pakar Tafsir Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Dalam pendidikannya beliau pernah mengenyam ilmu agama di Darasah Lughat Al-Arabiyah Pusat Studi Islam Al-Manar dan Pesantren Darus Sunnah yang khusus membahas kajian hadis dan ilmu hadis. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di PT IKI Jakarta, menuntaskan program magister dan doktornya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Quran. Selain menjadi dosen
tetap PT IKI Jakarta. Beliau juga merupakan Sekretaris Yayasan Darus Sunnah Jakarta dan bertugas sebagai pembantu Rektor 3 Institut PT IKI Jakarta. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi relawan pada Yayasan Sosial Ainat Manar dan program reedukasi para napi teroris di Polda Metro Jaya. Beliau juga menjadi narasumber tetap pada acara Tilawah TVRI, Dewan Hakim pada acara Tele Dakwah TVRI, juga sebagai pengasuh kajian tafsir Al-Quran di berbagai tempat di Jakarta dan di berbagai televisi nasional. Beliau juga telah menerbitkan sejumlah karya dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, diantaranya Konsep Al-Quran tentang Manusia, Sejarah Pemalsuan Hadis, Wawasan Al-Quran tentang Hukum, 365 Hari Bersama Ujaran Nabi, sudah terbit 10 jilid dari 12 jilid yang direncanakan, penerbitnya Erlangga tahun 2003 dan 2004. Beliau juga membuat karya tulis Quranic Society, menelusuri konsep masyarakat ideal menurut Al-Quran, diterbitkan oleh Erlangga tahun 2006. Masya Allah ya, banyak sekali ini beliau karya-karyanya dan ilmu-ilmunya. Demikian Bapak Ibu sekelumit profil beliau. Baik, sebelum kita memulai kajian ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wasyadna bisolihin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah. Kita persilahkan guru kita Bapak Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk memulai kajian hari ini dengan tema agar tetap semangat dalam beribadah, terutama di masa pandemi seperti saat ini yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dan mungkin sudah banyak dari kita sudah mengalami fatigue pandemi ya, sehingga sudah banyak orang yang kurang peduli terhadap situasi kondisi sekarang ini, kurang menjaga kesehatan, bahkan ada yang mengalami depresi, putus asa dan lain-lain. Baiklah, kepada Bapak Kiai Haji Ali Nurdin kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Oh iya Ustadz, dapat salam dari Bunda Eri. Oke, baik. Yang di El Makin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Sekalian akumullah, bagaimana agar kita tetap bisa bersemangat dalam ibadah, inilah yang saya kira akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Manusia adalah terdiri dari makhluk jasmani dan rohani. Jasmani kita punya kebutuhan seperti makan, minum, dan lainnya, dan rohani kita juga punya kebutuhan. Nah, kebutuhan utama rohani kita itu adalah dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran menegaskan bahwa manusia akan selalu membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ini Allah tegaskan di surah nomor 35, surah Fatir ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Silakan Bu, bisa dibantu baca terjemahannya. Surah nomor 35 ayat yang ke-15. Surah Fatir, surah 35 ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya. Susi, boleh dibantu membacakan terjemahannya? Ya, silakan Bu. Di-unmute dulu Bu Susi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah maha kaya, ya, tidak membutuhkan apapun dari manusia. Sehingga ibadah yang kita kerjakan, sehingga keyakinan iman yang bersemayam dalam hati kita, hakikatnya itu adalah bentuk kebutuhan kita. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, tidak
termasuk tidak butuh iman dan ketaatan manusia. Sehingga di ayat yang lain kita temukan seandainya manusia itu semuanya ingkar kepada Allah, seandainya manusia itu tidak ada yang mau untuk beribadah kepada Allah, ya Allah tidak masalah, Allah tetap jadi Allah. Itu yang ditegaskan di surah nomor 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-8. Ya, surah 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-8, Allah berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Saya bacakan artinya, Ustaz. Silakan, Bu, silakan. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Iya, jika kalian, wahai manusia, seluruh bumi ini bukan hanya orang tertentu, bukannya kelompok tertentu, ya, semuanya saja kok ingkar terhadap nikmat Allah, ya, tidak ada yang mau taat, tidak ada yang mau beriman, maka Allah nyatakan apa? Aku Maha Kaya. Aku tidak membutuhkan apapun dari manusia. Maka agar tetap bersemangat, Bu, kita harus meyakini ibadah ini kebutuhan kita. Ya, sehingga Al-Quran selalu menggunakan prinsip bahwa barang siapa yang beramal soleh, sebenarnya dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Dia Allah tegaskan misalnya di surah 41, surah Fussilat, ayat yang ke-46. Allah berfirman di ayat ini, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Surat berapa, Ustaz? 41, Bu. Surah 41, surah Fussilat ayat 46. 41 ayat 46. Baik, saya bacakan terjemahannya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Iya, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, maka amal soleh itu sepenuhnya untuk diri sendiri. Sebaliknya yang berbuat kejahatan, maka akibat perbuatan jahatnya juga kembali kepada diri sendiri. Nah, ini prinsip dalam agama kita, prinsip dalam keyakinan kita bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Ya, setiap keburukan juga akan kembali kepada pelakunya. Nah, termasuk maka kalau ada orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah, yang untung ya orangnya, bukan Allah. Gitu. Jadi jangan ada orang yang beranggapan kalau orang itu berbuat baik, maka Allah nanti akan tambah wibawanya, tambah mulia sebagai Tuhan. Enggak, gitu. Ya Allah tetap jadi Allah. Sebaliknya kalau orang itu misalnya nggak ada yang mau taat, nggak ada yang beriman, nggak ada yang mau ibadah gitu, bukan hanya satu kelompok ya, misalnya bukan hanya orang seJakarta, apalagi cuma Seragunan, bahkan seluruh dunia, kata Allah, isi planet bumi ini semua nggak ada yang taat, buat Allah itu nggak masalah. Itu kata Allah apa tadi? Ada masalah gitu. Karena apa? Karena memang siapa yang beramal soleh berarti beramal soleh untuk diri sendiri. Ya, sebaliknya juga yang berbuat kebaikan, ya dia kebaikan itu kembali kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Maka agar tetap semangat kita beribadah, kita harus meyakini bahwa ibadah itu untuk keperluan kita, ibadah itu untuk kebutuhan kita, bukan untuk yang lain, bukan untuk apalagi untuk kepentingan Allah. Sekali lagi karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita meyakini agar semangat kita beribadah, bahwa ibadah itu kita niati sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, sebagai niati dengan sungguh-sungguh ini sebagai bagian syukur kepada Allah. Karena apa? Karena sudah banyak nikmat karunia Allah berikan kepada kita yang kita tidak mungkin akan memenuhi atau tidak bisa akan menunjukkan rasa syukur yang sebenarnya. Mari kita lihat misalnya di surah nomor ini kita lihat di surah nomor 14 ya, surah Ibrahim ayat 34. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang membacakan terjemahannya.
Bu Sufi atau Saya Ibu Lisa? boleh saya Ya, dulu? silakan. Ya. Silakan, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Poin kita di situ, Bu. Jadi kita tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Sebenarnya kalau kita ingin bersyukur, ya tidak bisa. Untuk bersyukur sebenarnya sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah itu, harapan kita itu menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga kita dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur. Gitu. Dan orang kalau pandai bersyukur, Allah menjanjikan apa? Akan terus diberikan tambah nikmatnya. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-7. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ada lagi yang mau membacakan terjemahannya? Enggak, Ya, surah Ibu Ninil, 14 silakan Ibu ayat. Ninil. Silakan Ibu Ninil, di-unmute dulu Bu Ninil. Bu Ninil di-unmute. Ya, dari Ya. nah udah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Iya, jika kau bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan. Ini janji Allah ya, Bu. Sungguh pasti. Allah itu kalau janji, tidak pakai insya Allah, Bu, tapi sungguh pasti. Itu. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia kan biasanya apa? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Maka yang pandai bersyukur, terutama dengan melalui ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka pasti Allah akan menambahkan nikmatnya. Sehingga kenapa setan itu kalau menggoda manusia, tujuannya itu agar manusia tidak bersyukur. Karena apa? Kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya bahagia, Allah ridha. Sementara setan punya target sebaliknya. Ya sebaliknya, manusia itu kalau kemudian tidak bersyukur, hidupnya akan jauh dari Tuhan. Oh, setan senang, jadi punya friend, ya, punya teman itu. Maka grup setan itu kan grup yang selalu menggoda agar manusia tidak bersyukur. Dan kalau manusia tidak bersyukur, hidupnya akan penuh dengan masalah. Sehingga Al-Quran memberitahu kita bagaimana setan itu, misalnya ya, di surah nomor 7, surah Al-A'raf pada ayat yang ke-17, Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Baik, ada yang mau membacakan terjemahannya? Bulis mau membaca terjemahannya? Surah 7 Silakan ayat Bulis, 17. di-unmute dulu Bulis. Ya, silakan Bulis. Ya, sebentar Bu. Surat 7, nomor berapa Pak Ustadz? 17. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Aku ini siapa ini, Bu? Setan, Pak. Setan. Ya. Maksudnya aku ini setan ya. Bukan yang kita yang baca, bukan ya. Maksudnya aku ini maksudnya setan ya. Dia bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh untuk menggoda manusia dari arah depan, arah belakang, kanan dan kiri. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Dari depan, dari belakang itu maksudnya apa Pak Ustadz? Mengenai hal-hal yang sudah lampau dan yang akan datang.
Bisa begitu. Tapi maksudnya itu untuk menunjukkan dari segala arah. Oh, dari segala arah. Iya, maksudnya itu usaha setan yang bersungguh-sungguh gitu. Tidak akan punya celah itu. Tapi yang menarik kan di situ kan tidak disebutkan arah atas dan bawah ya, Bu. Iya. Nah, padahal manusia kan punya arah atas, arah bawah. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu kelemahan setan juga. Arah atas itu arah keagungan Allah, arah bawah itu arah kerendah hatian manusia. Artinya setan tidak akan bisa menggoda manusia yang selalu berendah hati, yang sikapnya selalu berendah hati di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu bisanya menggoda orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Tapi sebaliknya orang beriman, yang berendah hati, yang bertawakal kepada Tuhan tidak bisa. Ini yang disebut ya, misalnya di surah nomor 16 ayat 99. Saya surat An-Nahl ya Ustadz ya? Iya, Bu. An-Nahl 16. Ada yang mau membacakan terjemahannya? Saya boleh, Ya, Bu? Silahkan boleh, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Itu surah 15 ya. 16-nya, Bu. Sungguh setan. Maaf, salah. Enggak apa-apa, Bu. Kita kan teman, enggak apa-apa. 99. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ya kan Bu ya. Setan itu tidak akan punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ya kan? Berarti apa? Temennya itu hanya orang-orang yang tadi takabur, sombong. Nah, poin kita sebetulnya bukan di ininya, Bu, tapi kata setan, janji setan yang tadi akan bekerja keras menggoda manusia itu yang tujuannya agar manusia tidak bersyukur. Nah, itu loh. Pertanyaannya, kenapa kok ngomongnya setan begitu? Agar manusia tidak bersyukur. Kan gitu ya. Sehingga kemudian jawabannya, kalau manusia itu pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Ya kan? Sedangkan kalau kemudian orang bahagia, susah digoda setan. Nah, itulah alasannya kenapa kemudian setan menggoda, tujuannya agar manusia tidak bersyukur. Sampai pentingnya ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kiranya kita selalu berdoa, diilhamkan rasa syukur, ya, diberikan kesyukuran, rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berdoa mohon sampai 2 kali disebut di Al-Qur'an. Mari kita lihat salah satu doa yang Allah ajarkan agar kita menjadi hamba yang bersyukur ya. Surah 46 ayatnya yang ke-15. Surah 46 ayatnya yang ke-15 itu Allah menyatakan wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'at furquha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan seterusnya. Baik, saya bacakan terjemahannya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyatinya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya, poin kita pada doanya itu ya Bu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Tuhanku, tolonglah aku untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu. Nikmatakallati. Nah, tolonglah aku untuk bersyukur. Nah, cara kemudian kita bersyukur bagaimana? Kita bersyukur dengan beribadah yang baik. Sehingga poin kedua, sekali lagi, agar kita semangat dalam ibadah kita, sikapilah ibadah itu di samping sebagai kebutuhan kita,
adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita ingin bersyukur yang sebenarnya syukur, ya nggak bisa. Syarat agar bersyukur itu kita harus tahu nikmat Allah apa saja yang harus kita syukuri. Sementara untuk kemudian menghitung nikmat Allah menurut ayat tadi kita tidak mungkin bisa. Maka dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan taat kepada Allah, melaksanakan segala ibadahnya itu, maka ini akan menjadikan semangat ibadah kita lebih tinggi karena apa? Allah akan janjikan balasan ditambahkan dengan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar semakin bersemangat ibadah kita, maka ibadah itu kita jadikan khususnya ibadah yang ritual, ibadah yang makhluk ya. Untuk apa? Untuk momen kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen kita berserah diri, pasrah ya. Karena dalam hidup ini memang kita tidak mungkin akan menggendong masalah. Dalam hidup ini kita tidak mungkin akan katakanlah menghadapi masalah dengan sendirinya. Kita harus kemudian pandai untuk melepaskan masalah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga melakukan demikian, Bu. Maka kenapa ibadah itu selalu menjadi bagian yang harus kita kerjakan? Inilah saat kita akan berserah diri. Dalam konteks sholat misalnya, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, menyembah dan hanya kami pertolongan. Demikian juga dalam doa iftitah kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Sehingga para nabi selalu akan menyiapkan waktu-waktunya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan misalnya di surah nomor 12, surah 12 pada ayat yang ke-86. Allah berfirman, qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Silahkan yang mau membacakan terjemahannya. Adakah? Ya, Ibu Susi. Lagi boleh, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, aku mengadukan duka deritaku, kesedihanku, masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kita apa? Kita menyampaikan itu dalam konteks ibadah kita sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, kita senantiasa berusaha untuk berserah diri, kita berusaha untuk pasrah setelah kita berusaha maksimal. Maka termasuk dalam situasi pandemi ini, Bu, kita tetap harus ikhtiar dengan menjaga prokes ya, protokol kesehatan untuk tidak, maka kenapa kita online ini kan salah satunya kan untuk agar kita tetap dalam keadaan sehat, tidak terpapar ya. Tapi setelah maksimal kita kerjakan, tetap kita harus yakin dalam hati kita tempat berserah diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kita menggantungkan segala harapan kita pada akhirnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar lebih bersemangat, jadi kalau kita punya masalah, Bu, jangan lupa kita punya Tuhan. Ya kan? Tidak ada masalah yang besar, yang maha besar itu Tuhan. Tidak ada masalah yang sulit. Karena apa? Allah yang akan memberikan kemudahannya dan seterusnya. Tapi terkadang manusia kan merasa bisa menghadapi masalahnya, Bu. Ini yang harus kita koreksi. Caranya bagaimana? Maka lepaskan, letakkan. Jangan dibawa terus, ya. Karena kalau masalah enteng, kalau dimasukin di hati jadinya capek juga, lelah juga. Ya, contohnya apa? HP ini, HP saya tuh enteng nih. Tapi kalau bawanya gini saya 24 jam nggak tak lepasin gini terus berdiri, ya capek gitu loh. Sama, masalah hidup ya gitu itu. Kalau terus masukin di hati capek. Maka supaya tidak capek kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bu, agar lebih bersemangat,
Maka ibadah itu harus kita niati, posisikan sebagai apa? Untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Gitu. Karena apa? Akhirat itu pasti kehidupan yang akan kita jalani. Dan itu adalah kehidupan yang sempurna. Surah nomor 29 ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Silahkan ada yang mau membaca terjemahannya. Surat 29 ayat 64. Ada, Bu? Baik, saya bacakan ya. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi di dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Rumah asli kita, rumah bersama asli kita itu di surga. Ya. Maka kalau ada orang, ada kawan, ada keluarga yang wafat, kita mengucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, pada akhirnya kita akan kembali. Kembali itu mudik. Mudik itu ke kampung halaman. Nah, sama. Maka apa orang meninggal kita katakan kembali? Karena hakikatnya kita berasal dari sana. Gitu. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang pasti, Bu. Suka tidak suka kita akan menghadapinya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu harus itu yang kita fokuskan, mengingat seperti itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu mengingatkan bahwa seringkali manusia itu lalai tentang hal itu. Coba kita lihat. Surah nomor 30. Ayatnya yang ke-7 ya. Surah 30 ayat yang ke-7. Allah berfirman di ayat ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Baik, saya bacakan terjemahannya. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka itu maksudnya siapa? Manusia. Kebanyakan manusia tentang urusan dunia, tentang hal-hal aksesoris dunia, itu mereka tertarik, fokus gitu ya. Sedangkan tentang urusan akhirat mereka lalai. Nah, untuk mengingatkan itu maka ibadah. Sehingga ibadah itu sebagai cara Allah mengingatkan kita agar kita selalu mengingat kehidupan akhirat. Maka harapannya Pak, kita bisa lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk mengingat kehidupan akhirat itu. Nah, ini poin pentingnya kita untuk mengaitkan bahwa ibadah kita itu dengan pentingnya kita untuk menjemput, berjuang, mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Karena di sanalah kebahagiaan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna. Sedangkan kehidupan di dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Gitu. Mari kita lihat bagaimana petunjuk Allah agar ibadah itu sebagai cara kita untuk bersegera menjemput, segera untuk bersungguh-sungguh mencapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita diizinkan atau ndak usah mikirin dunia ya. Itu salah itu. Surah nomor 28 ayat 77 itu Allah memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap kita. Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Maaf, di ayat surah 28 ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Baik, saya bacakan terjemahannya. Silakan, Bu. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat.
Tetapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Poin kita apa ini, Bu? Berarti yang harus menjadi target kita itu adalah kebahagiaan hidup di akhir. Namun, karena kita masih hidup di dunia, karena kita masih tinggal di dunia, ya jangan lupakan bagian kita di dunia. Maksudnya bagian itu ya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya jangan dilupakan. Gitu. Misalnya apa? Hukum di dunia ini kalau orang ingin panen, ya harus nanam. Orang pengen hasil, ya harus usaha. Orang pengen pinter, ya harus belajar. Orang supaya sehat harus berobat kalau sakit. Itu ketentuan dunia. Allah bilang jangan lupakan yang kayak gitu. Maka kalau kita sedang pandemi, supaya Allah memberi perlindungan kepada kita, ya harus kita ikhtiar. Ikuti protokol kesehatan, hindari kerumunan, cuci tangan lebih sering, jaga jarak, pakai masker. Itu semua ikhtiar-ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar seperti itu, takdir Allah bicara lain, ya ketentuannya kita terima juga. Toh kita menjalani hidup itu hanyalah menjalani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam konteks ibadah agar lebih bersemangat, maka kita niati bahwa ibadah itu adalah salah satu momen agar kita selalu mengingat kehidupan akhirat. Agar kita selalu tidak melupakan akhirat. Orientasi kita, persiapan-persiapan kita, hakikatnya semuanya untuk kehidupan akhirat. Ini yang juga Allah tegaskan di surah nomor 59, ayatnya yang ke-18. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada yang mau membacakan terjemahannya, Ibu-ibu? Saya mau baca lagi, boleh? Oh, Bu Leke, boleh. Silakan Bu Leke. 59 ayat 19, Pak Ustadz. 18, Bu. 18. 18. Terima kasih, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan apa? Hendaklah setiap orang mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya apa, Bu? Akhirat. Jadi bukan hari esok itu bukan kalau hari ini Senin, hari esok itu Selasa, bukan. Itu, tapi maksudnya kehidupan akhirat. Hari esok yang dimaksud yaitu yang sebetulnya sangat dekat dengan kita. Kenapa disebut dekat? Ya karena setiap orang itu jarak wafatnya dipanggil oleh Allah kan yang tahu hanya Allah, maka itu dekat. Ya kan? Misalnya apa? Kita tidak tahu dan tidak bisa menjamin, Bu. Apakah kita hari esok berikutnya, minggu berikutnya masih dikasih umur. Kan itu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran memerintahkan agar kita terus bertakwa dan tetap memperjuangkan bagaimana mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bekal akhirat itu bukan bekal berupa materi seperti kalau kita mau piknik. Ya kan? Kalau kita mau piknik kan yang kita siapkan itu daftarnya kan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau di akhirat justru semua yang kita miliki yang materi itu akan ditinggal semuanya gitu. Yang akan menyertai dan menemani kita kelak di akhirat apa? Ya amal soleh kita. Itu yang Allah ingatkan, makanya di surah nomor 16 ya, 16 ayatnya yang ke-96 Allah menyatakan di ayat ini, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saya bacakan terjemahannya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, apa yang di sisimu akan lenyap. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Yang di sisi kita itu apa? Ya segala capaian materi duniawi ini, Bu, semuanya kan kita tinggal. Sedangkan yang akan abadi menemani kita di kehidupan akhirat kelak adalah amal-amal solid kita. Itu ya. Maka pertanyaannya mungkin begini, bisakah harta kita itu menemani kita di akhirat? Bisa, kalau itu kita infakkan, kita sedekahkan, gitu. Maka bisakah ilmu kita menemani di akhirat? Bisa, kalau dengan ilmu itu kita manfaatkan untuk membantu, mencerdaskan, untuk bertukar pikiran, memanfaatkan dengan sesama, dan seterusnya. Sehingga kembali lagi bahwa ibadah menjadi penting untuk kita, Ibu, dan agar tetap kita terus bersemangat, salah satu yang terpenting adalah kita meyakini ini akan mengingatkan kita tentang akhirat. Jadi kita tidak akan terlalu fokus dengan urusan dunia ini. Karena pada akhirnya yang di dunia ini akan kita tinggal. Sedangkan yang di masa depan kita adalah kehidupan akhirat. Nah, bagaimana keadaan orang kelak di akhirat? Ini sangat ditentukan apa yang dilakukannya di dunia. Nah, agar jadi orang beruntung, maka apa? Ibadahlah yang kemudian harus dilakukan. Karena apa? Karena memang salah satu tujuan atau bahkan tujuan utama Allah menciptakan manusia agar manusia itu fokus ibadah. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 51, surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik, saya bacakan terjemahannya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau orang itu rajin ibadah, seperti ibu-ibu di Khairin Nisa ini ya, ibu-ibu ini kan semuanya rajin ibadah nih. Amin. Ini kelihatan untuk orang rajin itu kelihatan wajahnya itu kalau ngaji itu agak ngantukan gitu, itu kelihatan rajin itu. Namanya rajin ibadah itu begitu ya. Nah itu apa? Maka insya Allah kelak nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini salah satu beberapa atau tepatnya bagaimana agar kita tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan ibadah. Jadi poinnya karena ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ibadah itu menjadi bentuk syukur kita. Ibadah itu momen kita tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting juga ibadah itu mengingatkan kita tentang akhirat. Nah, yang kelima, Bu, yang terakhir. Ibadah yang Allah perintahkan pasti memiliki tujuan. Maka kita semangat. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya tergantung jenis ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memerintahkan, menciptakan, menetapkan sesuatu yang tanpa tujuan. Itu tidak mungkin. Ya, mari kita lihat surah nomor 23. Surah Al-Mu'minun ayatnya yang ke-115. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un." Ada yang mau membacakan terjemahannya, Ibu-ibu? Boleh saya, Mbak? Boleh, silahkan. Surat 23, 115. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya, terima kasih Bu. Apakah kalian mengira wahai manusia, kami ciptakan kalian itu iseng-iseng saja, main-main, terus tidak ada tujuan blas, gitu. Tidak ada tujuan sama sekali. Termasuk kalau Allah memerintahkan ibadah itu untuk ini aja lah, gimmick hidup aja lah begitu, enggak Bu. Setiap syariatnya, setiap perintahnya itu memiliki tujuan. Ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah,
Ada tujuan itu yang memang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada tujuan itu yang baru kita ketahui sebagai hikmahnya. Ya, ada jadi yang tersirat, ada yang tersurat. Contoh yang tersurat misalnya, kenapa Allah suruh kita ibadah? Mari kita lihat contohnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 21. Allah berfirman, Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang mau membaca terjemahannya? Bu Ninil? Saya, Bu. Saya, Oh Bu. ya, silakan Ibu Kiki Davis, silakan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bu. Ibu membacanya kok kelihatan sedih, kenapa, Bu? Oh, enggak ya. Enggak ya. Kalau saya kira menghayati ayat atau belum sarapan atau gimana gitu ya. Baik. Wahai manusia, sembahlah Ini lainnya rada Tuhanmu. kurang bagus. Oh, gitu ya, Bu ya. Baik. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kata kuncinya itu, Bu, agar kamu bertakwa. Bukan takwa ya, Bu. Kalau takwa itu beda. Kalau takwa itu takut istri tua, itu beda gitu ya. Kalau takwa itu apa? Sebagai tujuan dari akhir ibadah kita itu. Nah, di antara penjelasan Al-Qur'an, ciri orang yang bertakwa itu ini yang lebih rinci nih. Ya, kita lihat misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 177 ini oleh Al-Quran dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Siapa mereka? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Silakan Bu. Surah 2 177. Ada yang mau membacakan? Saya Ustaz, boleh saya? Silakan. Saya ya. Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Definisi orang Bismillahirrahmanirrahim. bertakwa ya Pak Ustaz. Betul, Bu. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Salah bukan? Ya, betul, Bu. Betul ya? Betul Ya, betul itu. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Iya. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu, Bu. Nah, maka kalau kita lihat siapa itu yang bertakwa, ini kan cirinya agak panjang rinci ya, Bu ya. Tapi kalau kita simpulkan apa? Mereka yang beriman, imannya yang kuat. Ya, mereka yang kokoh keimanannya. Kemudian yang kedua apa? Mereka yang menunaikan sholat berarti istiqomah ibadah. Dan yang lebih penting yang ketiga, mereka orang-orang yang akhlaknya mulia. Maka disebutnya simbolnya apa? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Yang memberikan sebagian hartanya yang dicintainya kepada siapa? Kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Nah,
Kalau kemudian kita menggunakan cara berpikir yang logis, Bu, narasinya begini ya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ibadah itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya Allah memerintahkan kita agar jadi orang bertakwa melalui ibadah. Sehingga kenapa kita harus tetap bersemangat? Karena setiap ibadah yang Allah perintahkan itu akan menjadikan kita pribadi yang bertakwa, ya kan? Dan itulah bekal terbaik kita kelak untuk menghadapi kehidupan akhirat. Bahkan kalau bisa bentuk takwanya itu ya sebenar-benarnya takwa. Ini Allah sebutkan di surah nomor 3 Ali Imran ayat 102 ya. Ayat 102 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Baik, saya bacakan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu poin kita, Bu. Bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Nah, bentuk sebenar takwa itu apa? Nah, salah satu bukti konkretnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, inilah saya kira Ibu-ibu sekelumit dari penjelasan Al-Qur'an bagaimana agar kita tetap semangat beribadah ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Ibadah yang paling pokok dalam konteks ini bukan sekedar ritual seperti sholat, zikir, tilawah Al-Quran, tapi juga yang dalam situasi seperti ini ibadah kita yang paling penting itu adalah kerelaan hati kita menerima ketentuan Allah. Kita rela menerima ketentuan Allah, kita rela dengan segala kondisi kita menerima ketetapan Allah, dan kalau kita sudah rela dengan itu semua, maka insya Allah pun juga akan ridho dengan apa yang kita lakukan semuanya. Baik, mungkin begitu Ibu-ibu. Selanjutnya saatnya kita ingin berdialog, bertanya jawab saya kira. Monggo silakan, akan dipimpin oleh moderator kita. Kami persilakan Bu. Baik, Masya Allah ya, terima kasih Kiai Ali Nurdin. Tadi sangat detail penjelasannya bagaimana kita bisa bersemangat dalam beribadah walaupun di masa atau situasi yang serba tidak normal ya, tidak menentu gitu ya kondisinya saat ini, apalagi sekarang ini wabah sedang menggila katanya ya. Baik, tadi saya beri sedikit ulangan ya tadi yang disampaikan Bapak Kiai Haji Ali Nurdin. Bagaimana kita supaya tetap bersemangat dalam beribadah, yaitu ada 5 poin tadi yang disampaikan. Yang pertama, bahwa jadikanlah ibadah itu sebagai kebutuhan. Jadi ibadah itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kita membutuhkan beribadah, membutuhkan sholat, dan lain-lain. Allah tidak membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, jadikanlah ibadah itu niat sebagai rasa syukur, bersyukur untuk keadaan apapun. Yang ketiga, jadikanlah ibadah itu sebagai ritual, sebagai momen yang mahdoh. Kemudian yang keempat, ibadah itu harus dengan niat untuk mengingatkan kita tentang akhirat, yaitu rumah tempat kita pulang, rumah yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ibadah yang Allah perintahkan itu pasti memiliki tujuan. Tadi banyak disampaikannya, diantaranya dalam surat 23 ayat 115, surat 2 ayat 21, surat 2 ayat 177, surat ketiga ayat 102. Jadi pada intinya adalah kerelaan hati kita untuk menerima ketentuan Allah di masa situasi yang saat ini, seperti saat ini, sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan Ibu-ibu sebelum saya bacakan yang di chat ya. Silakan raise hand.
Iya, silakan Bu Susi. Ya, baik, terima kasih Bu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam, Bu. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bagaimana kita menyikapi semangat untuk selalu beribadah tadi, yang pentingannya masing-masing sudah disampaikan bahwa itu ibadah kebutuhan dan sebagainya. Tapi Pak, kita tahu itu tadi semua yang sudah disampaikan, tapi rasanya Pak sering naik turun gitu. Nah, bagaimana untuk mengkokohkan kesadaran kita untuk beribadah, Pak Ustadz? Jadi kita tahu bahwa ibadah ini 1, 2, 3, 4, tapi kan kadang-kadang eling, kadang-kadang enggak, kadang-kadang turun naik. Nah, gimana Pak Ustadz kesadaran kita ini supaya tetap dalam ibadah itu ingat yang tadi itu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas kejujurannya. Ya, akan jujur namanya ini. Jujur, dan tidak usah kecil hati Bu, itu banyak temennya. Itu yang seperti itu banyak temennya, ya. Maka tidak usah kecil hati. Terus pokoknya kalau banyak temennya berarti apa? Ya wis, berarti ya enak-enak saja lah gitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Ada 2 Bu, agar kita semakin bersemangat dan kokoh itu ya. 2 itu apa? Dengan ilmu, pemahaman yang benar. Misalnya apa? Di samping pemahaman yang 5 hal tadi, juga kita memahami pentingnya kita untuk konsisten, tetap semangat ibadah, kan gitu. Atau dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah apa? Istiqomah. Nah, itu 1, ya kan? Dan sebaliknya bahayanya kalau kita sampai tidak istiqomah. Itu nomor 1. Jadi penting sekali kita agar kita selalu bersikap istiqomah, kita selalu bersikap konsisten dalam ibadah-ibadah kita dengan memahami, menghayati hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Itu 1. Yang kedua, penting juga Bu, kita berdoa memohon kepada Allah supaya tetap kita diberikan kemampuan untuk istiqomah. Ya, misalnya apa? Kita lihat salah satu doa yang Allah ajarkan itu, ibu-ibu sudah hafal itu. Apa doanya? Di surah 3 ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Nah, poin kita begitu. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, sehingga kemudian sekali lagi 2 hal ini, 1 lagi Bu penting, yaitu apa? Kita usahakan untuk bergaul, punya orang-orang sekeliling kita, teman-teman akrab yang sangat peduli membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, gitu. Karena manusia itu kan pada dasarnya makhluk yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ya, lingkungan kita. Itu manusia, Bu. Sehingga kalau gaulnya kita itu sama orang-orang baik, maka insya Allah ketularan baik. Ya, maka sebetulnya kita itu bisa menandai kok kawan kita itu teman akrabnya sama siapa sih? Oh, teman akrabnya si Fulan. Oh, pantesan. Itu. Kalau ngomongnya jelek, gitu. Karena apa? Karena emang grupnya isinya orang-orang yang jelek. Ya, berpengaruh begitu. Rasulullah sampai kemudian mengatakan begini, Bu. Kalau pengen jadi kalian itu kalau pengen bagus, bergaulah sama penjual parfum. Kalau nggak bisa beli, minimal dapat bau harumnya. Ya toh? Berarti apa? Kalau kita selalu bergaul sama orang-orang solihah, ibu-ibu solihah, seperti di grup pengajian Khairun Nisa, ini kan orang-orang solihah semua itu. Maka kita jadi orang baik. Kita ketularan orang yang baik. Meskipun mungkin kualitas baik kita beda-beda, tapi paling tidak kita dimasukkan grup sebagai orang-orang yang baik. Nah, kalau orang baik ini kumpul mayoritas, nanti kalau ada 1-2 yang merasa tidak baik atau kurang, nggak nyaman, Bu. Akhirnya nggak nyaman sendiri. Aduh, ternyata isinya orang-orang baik, aduh baik, nggak nyaman sendiri gitu. Maka usahakan kita untuk
selalu berusaha gabung ya bersama orang-orang yang baik yang dapat membantu kita menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Monggo kalau terima kasih Bu Susi, pertanyaannya bagus tadi ya. Jadi tadi kata Ustadz tuh berdoa pertama ya, berdoa memohon istiqomah dan sebagainya. Terus yang kedua bertemannya dan berkumpulnya bergaulnya dengan orang-orang yang baik nih. Alhamdulillah nih ya di Majelis Taklim Indonesia insya Allah semuanya baik-baik, solehah ya Ustadz ya. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada Ibu Nabila Suci mau bertanya, silakan Ibu Nabila. Baik, jazakillah khair Umi atas kesempatannya. Baik Ustadz, Ana izin bertanya terkait dengan niat. Nah, niat itu kan Ana pernah tahu gitu dari suatu kajian, kita itu harus selalu meniatkan lillah karena Allah. Malah juga ada syarat diterimanya amal, diterimanya suatu amal gitu ya. Apabila kan memang yang ikhlas karena Allah, terus juga mengikuti sunnah Rasul yang telah Rasul ajarkan gitu ya, dan mengikuti pedoman Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Ustadz, mohon tolong jelaskan terkait dengan niat karena Allah tersebut. Misalnya nih Ustadz ya, Ana misalnya ada pernah niat ingin menghafal Quran, itu untuk apa ya, maksudnya mendapatkan mahkota gitu ya, maksudnya nanti di akhirat kelak gitu untuk kedua orang tua. Sebelum Ana mengetahui bahwasanya itu tuh harus benar-benar lillah karena Allah gitu Ustadz. Apa ini sebagai bonusnya atau bagaimana Ustadz? Iya, baik. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Makasih Mbak Nabila ya. Yang pertama, kata lillah itu maknanya paling tidak ada 3 Mbak. Huruf lam di kata lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya kan? Kata lillah itu adalah mengandung 3 arti. Lam yang pertama maknanya ini yang paling banyak diartikan. Karena Allah. Jadi motifnya semata-mata beribadah karena Allah. Nah, kalau ibadah karena Allah, ini berarti sebetulnya kita ada pamrih terhadap Allah. Nah, itu adalah lillah juga artinya. Dalam konteks poin pertama inilah, maka bolehkah kita ibadah karena Allah itu niatnya ada niat lain, supaya nanti dapat mahkota, kalau infak kemudian supaya dapat balasan, kita berinfak supaya dimudahkan urusan, misalnya gitu. Pertanyaannya, lanjutannya, Pak. Nah, apakah niat-niat yang kita hadirkan itu diajarkan dalam agama? Tidak. Jawabannya, kalau itu diajarkan, ya itu termasuk lillah. Itu. Kalau kita misalnya menghafal Quran, semoga nanti bisa menjadi memberi mahkota untuk kedua orang tua saya, itu kan hadis sahih dari Nabi. Maka dengan niat seperti itu lillah namanya. Gitu loh. Kita menghafal Quran supaya Al-Quran nanti kelak di alam barzah, di alam kubur menjadi syafaat untuk kita. Itu kata hadis Nabi yang sahih. Maka kalau kita menghafal Quran niatnya itu, maka namanya lillah, itu karena Allah. Tidak masalah itu. Kita berinfak, misalnya punya hajat ya, anak kita mau ujian, kita infak. Semoga dimudahkan ujiannya dan hasilnya dibaguskan. Itu ya. Apakah salah? Tidak. Wong Allah memang bilang begitu. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang memberikan dengan niat untuk membenarkan janji Allah, kan ayatnya begitu. Ya kan? Maka apa? Allah akan beri jalan kemudahan atas segala urusannya. Loh, maka kalau kita kemudian niatnya memberikan infak dengan niat supaya diberi jalan kemudahan oleh Allah, ya itu yang memang dikatakan oleh Allah, maka itu termasuk lillah. Jadi lillah itu bukan terus blank tanpa niat. Pokoknya aku lillah. Enggak begitu. Justru lillah itu kalau maknanya pertama karena Allah, itu maknanya adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu berharapnya itu hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Harapan-harapan baik kita itu hanya kepada Allah. Gitu ya. Itu Ustaz, tadi surat berapa, ayat berapa Ustaz? Mohon maaf.
surah 6 ayat 162. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, oke. Iya. Baik, kembali ke Bu MC, monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nabila, bagus sekali ya. Jadi kita dapat pelajaran juga. Lillah itu ya tadi seperti yang disampaikan itu semua yang tidak apa-apa kita pamrih, memang itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti Rohaiti. Silakan Ibu Tuti. Mbak kepencet ini. Ya, kepencet Bu, biasa. Mohon maaf Ustadz Butisha, mohon izin tadi Ustadz kan berkata ada 3 ya Ustadz. Oh, mohon iya. maaf ini baru 1 ya Ustadz ya. Satu ya, ya. Kata lillah maknanya karena Allah. Kata lillah yang kedua itu untuk Allah. Ya, kalau untuk Allah itu memang spiritualnya udah tinggi, Mbak. Dia nggak mikir-mikir lagi. Pokoknya aku beribadah semata-mata untuk Allah. Nanti Allah memberi balasan apa urusannya Allah. Itu lillah juga artinya gitu. Tapi maknanya itu yang untuk Allah gitu ya. Jadi yang artinya karena Allah kita punya pamrih, ya boleh. Yang lillah artinya untuk Allah, iya boleh. Tidak masalah. Yang ketiga artinya milik Allah. Li itu maksudnya adalah milik Allah. Maka ada ayat mengatakan lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Misalnya kira-kira gitu ya. Itu kata lillah maknanya milik Allah. Berarti apa? Ya diri kita, totalitas hidup kita memang milik Allah. Maka jangan terlalu membebani hidup ini dengan rasa memiliki dari kehidupan dunia ini. Kelekatan hati itu yang seringkali mengganggu kita untuk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga masuk kategori lillah. Jadi bisa berarti karena Allah, bisa berarti untuk Allah, dan juga berarti milik Allah. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Oke, baik. Baik. Jadi tadi itu ya arti lillah itu ada mengandung 3 arti. Karena Allah, kita melakukan ibadah itu karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah, karena semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, kita kerjakan, Allah meridhoi. Amin, 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 amin. Silahkan ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya. Di sini nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua ya hari ini ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak juga. Silahkan. Ibu Lis mau bertanya nggak? Ibu Asanti, Ibu Ninil? Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Kiki Davis mau bertanya? Saya boleh nggak, Bu Tisha? Oh, boleh, Bu Luke. Silahkan, boleh sekali. Silahkan, Bu Luke. Terima kasih, Bu Tisha. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin mohon penjelasan juga, Pak, menyambung pertanyaannya Bu Nabila tadi, Pak, mengenai arti lillah. Kalau kita melihat arti yang pertama, bahwa ibadah itu adalah karena Allah, berarti kita melakukan ibadah entah apapun itu adalah karena Allah dengan mengharapkan adanya pamrih tadi itu Pak ya. Berarti kita berharap akan ada pahala mungkin yang diberikan oleh Allah dengan kita melakukan itu. Nah kemudian nilai yang kedua, menurut Pak Ustadz tadi, itu sudah spiritual yang sudah tinggi, artinya tanpa pamrih. Kemudian ada lagi nilai yang ketiga adalah bahwa kita udah pasrah bagi apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, apakah mau diterima atau enggak, itu kita udah pasrah aja. Apakah seperti itu Pak maknanya Pak? Jadi untuk wilayah yang kedua maupun ketiga Pak. Ya bisa, iya betul seperti. Maka nanti para ulama, khususnya para ulama yang sangat peduli dengan spiritualitas, itu mengkelompokkan itu menjadi apa yang kita sebut sebagai klasifikasi tingkatan spiritual seseorang. Yang golongan karena Allah itu masih umumnya begitu, Bu. Kelompok umumnya begitu. Gitu. Nah, level yang kedua itu kita sebut sebagai model orang yang levelnya disebut orang khusus. Nah, sedangkan yang ketiga itu orang yang spesial. Ya, khawasul khawas dalam bahasa Arabnya, yang spesial sekali. Nah, tapi karena ini persoalan spiritualitas itu batin, tentu
yang mengetahui persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang jelas ketiga-tiganya itu sesuatu yang boleh dalam agama kita. Nah, tentang dinamika niat kita masuk level pertama, kedua atau tiga, tentu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian tidak sewajarnya antar kita saling menilai. Oh, kamu masih levelnya awam tuh, enggak begitu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dalam konteks berniat itu semata-mata mau lillah yang pertama, lillah kedua, atau mau yang ketiga, yang penting masih dalam koridor itu yang memang diajarkan dan diizinkan oleh Allah. Yang tidak boleh itu, Bu, kalau amal di luar lillah. Ya, di luar lillah itu apa? Lid dunia, ya untuk dunia ini. Misalnya apa? Untuk pujian dari orang. Niatnya itu riya, agar dianggap sebagai orang soleh. Niatnya itu apa? Agar kemudian berbuat baik itu kita dipilih karena kita calon, misalnya gitu ya. Nah, itu kan namanya di luar lillah. Yang itu yang kemudian nanti amal kita sia-sia kalau di luar lillah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepanjang itu masih dalam koridor lillahi ta'ala, mau level pertama ke ketiga, maka insya Allah itu boleh dan baik-baik saja. Terima kasih Bu Luke. Makasih, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Luke. Jadi tidak apa-apa kita ibadah pamrih karena Allah, jangan pamrih karena manusia ya, karena ingin menyombongkan diri, karena ingin dipuji, karena ingin ya yang bersifatnya keduniaan. Tisha, saya boleh tanya? Boleh Bu Liz, ya. Silakan. Pak Ustadz, yang ketiga bahwa ilah artinya milik Allah, berarti benar Bu Ninil ya, melekatkan diri atau menyayangi seseorang, suami misalnya atau anak, sangat mencintainya sehingga ketika diambil oleh Allah kita merasa sangat sangat kehilangan. Itu tidak boleh ya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu. Merasa sangat kehilangan atas orang yang kita cintai, apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh ya Pak Ustadz. Yang tidak boleh kalau berlebihan. Berlebihan itu sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakrelaan. Nah, kalau kita sedih kehilangan orang kita cintai, itu justru positif, Bu. Masuk anggota keluarga kita wafat atau istrinya wafat kok suami senyum-senyum, nggak lucu, harus sedih. Gitu. Karena apa? Rasulullah pernah begitu, Bu. Nabi itu ketika kehilangan putranya wafat, usianya 2 tahun, namanya Ibrahim, Bu. Nabi nangis, Bu. Sampai sahabat tuh kaget, loh Nabi kok nangis toh? Itu dikira Nabi itu nggak boleh nangis gitu loh. Nabi dengar langsung kemudian sini. Ini tangisan rahmat sayangku kepada anakku. Tapi aku tidak mengucapkan satupun kalimat yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, yang tidak boleh kalau kemudian meratap. Misalnya apa? Ya Allah, dosaku apa kok ditinggal sendiri. Nah, misalnya gitu. Itu yang tidak boleh. Atau misalnya tidak rela ketetapan Allah, misalnya apa? Ini sungguh tidak adil, aku mengalami seperti ini. Nah, itu juga tidak boleh. Dan seterusnya. Tapi kalau kita dalam batas kewajaran, kita merasa kehilangan karena sudah sekian puluh tahun kita bersama dengan suami kita, dengan pasangan kita, terus kita terpisah dengan kematian, yaitu yang wajar, kita sedih. Tapi sekali lagi, meskipun perasaan kita sedih, hati kita harus tetap ikhlas menerima ketentuannya. Itulah mengapa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang sedih perasaan, Bu. Tapi hati tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu Liz. Ibu Ninil, izin saya boleh bacakan dulu satu pertanyaan dari chat ya? Boleh. Setelah itu baru ke Bu Ninil. Baik, terima kasih Bu Ninil. Dari Ibu Endah Dharma, Assalamualaikum, izin bertanya tidak sesuai dengan tema. Pada saat sholat malam tahajud, apakah niat sholatnya seandainya 8 rakaat, semua niatnya sholat tahajud, atau bisa juga dengan sholat taubat atau sholat yang lainnya? Oke, baik, terima kasih Bu. Tahajud, taubat, dan lainnya keseluruhannya adalah sholat sunnah. 8 rakaatnya mau tahajud semuanya bagus. Tapi masing-masing 2 rakaat sekali salam itu diberikan niat tersendiri juga bagus.
Misalnya 2 rakaat tahajud. Nanti rakaat ke-6-nya, 2 rakaat yang ke-5, 6 Ibu niati sebagai hajat. Ya, terus kemudian atau awalnya niat tobat, monggo, bagus. Ya kan? Yang enggak bagus yang ngorok, yang enggak sholat subuh. Itu yang enggak bagus. Tapi pilihan niat apapun yang kemudian ingin kita pilih, monggo dua-duanya adalah bagus. Jadi enaknya beragama gitu. Tidak usah dikasih pilihan yang jelek. Wong itu dua-duanya bagus, sudah mau sholat, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Ibu Endah ya. Jadi nggak apa-apa sholat 8 rakaat, pertamanya sholat tobat dulu, baru sholat tahajud, baru sholat hajat, atau mungkin ditambah sholat tasbih dan sebagainya. Boleh ya Ustaz ya. Ya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, ke Ibu Ninil. Silakan ya. Ibu Ninil. Terima kasih Bu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Nah, saya punya begini. Teman saya itu orangnya kaya sekali dan baik hati. Cuman dia mesti mengatakan begini, Ustadz. Ini semua kan hasil kerja keras saya, hasil pemikiran saya. Nah, dia tuh nggak mau, kan ini tanpa bimbingan Allah itu nggak bakalan bisa punya rezeki sehebat ini. Saya mengatakan, ayolah kita bersyukur pada Allah. Nggak bisa gitu dong, orang aku yang kerja keras. Nah, saya pengennya begini, Ustaz. Bagaimana caranya saya mengingatkan bahwa semua itu terjadi karena kebaikan Allah kepada teman saya tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Tapi nggak menyakitkan gitu maksud. Oh, oke, ya. Baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik. Kita lihat surah 28, Bu, ayat 78. 78 ya Ustaz? Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Benar Allah. Ini kan persis sama, Bu, dengan jawaban teman Ibu. Ini adalah jawaban Korun. Korun itu kan orang paling kaya, Bu. Saking kayanya sampai hari ini masih jadi mitos kan. Kalau orang nemu di Kalimantan disebutnya harta karun. Padahal orangnya di mana, hidupnya kapan, sampai hari ini masih jadi mitos. Tapi Allah kemudian memberitahu, ya, kasih tahu dia si Korun itu, jangan terlalu begitulah. Jadi Korun itu ketika ditanya temennya, Bu, Korun kok Anda hebat sih? Kok bisa, Masya Allah, luar biasa sih? Maka si Korun menjawab, maka Korun berkata, aku seperti ini karena ilmuku, karena kerja kerasku. Nah, kira-kira gitu. Nah, sama kan, Bu, ya? Sama. Iya, sama. Maka terus Allah ngingetin gitu, jangan gitu, Run, gitu. Caranya apa? Ingat ya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda kok di dulu itu. Kemudian selesai semuanya. Ya, selesai semuanya. Nah, maka mungkin Ibu bisa pilih bahasanya supaya itu ya ingatlah, meskipun memang ya boleh jadi wasilahnya, caranya itu kerja keras Anda. Tapi bahwa kemudian Anda tidak mengakui adanya Tuhan, ya monggo konsekuensinya. Ya kan, nanti yang pasti lebih banyak dulu, dan sekarang juga banyak orang yang lebih kaya dari Anda, tapi mereka baik-baik saja tuh, tetap rendah hati, tetap bersyukur, baru lebih kaya dari Anda. Misalnya gitu ya, Bu, ya. Tapi pilihnya kira-kira diingatkan saja. Kalau sudah diingatkan nggak mau juga, ya wes, tugas kita selesai kan gitu kan. Pada akhirnya masing-masing akan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Kira-kira. Tidak, maksudnya kalau dengan ayat Al-Quran ini kan pasti Insya Allah mengerti. Oh iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Lebih menjiwai. Soalnya beliaunya juga mengerjakan sholat, juga sedekah gitu. Oh, betul. Rasa syukur
mengakui bahwa itu dari Allah itu yang nggak mau. Ustaz. Iya gitu ya, Masya Allah. Ya, ya. Nah, kasih contoh satu lagi Bu ayatnya Bu, harusnya. Boleh. Ya. Surahnya nomor 27. Ini nanti Ibu cek aja ya. Ayatnya 40. Ya. Itu kisah tentang Nabi Sulaiman, Bu. Nabi Sulaiman itu kan bukan hanya kaya, tapi juga nabi dan raja. Iya. Nah, tapi di kalimat terakhir di ayat ini, Nabi Sulaiman berkata begini, ini semua karunia Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Nah, kira-kira gitu. Maka kalau orang kufur nggak ngakui bahwa itu rahmat Allah, ya nggak apa-apa, nggak masalah buat Allah. Masalah itu buat Anda. Kira-kira gitulah gitu. Itu akhir ayatnya begitu bunyinya. Nah, Ibu juga merenungkan di situ. Nabi Sulaiman mengatakan, ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Untuk menguji aku. Nah, iya, untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Kalau bersyukur, maka kebaikan untuk diri kita sendiri juga. Tapi kalau kufur, maka ya Allah tidak butuh kebaikan kita. Jadi kalau artinya orang tidak mengakui bahwa kesuksesan itu berasal dari Allah, hanya dianggap kerja kerasnya, ya monggo, tapi pasti nanti akan menyesal sendiri. Kira-kira gitu. Nah, supaya tidak menyesal, nah kalau sudah diingatkan sekarang, selesai tugas kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Ibu Dinil temannya mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Membuka hatinya ya. Allah detakkan hatinya. Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi dari chat ya. Dari Ibu Nabila. Mohon maaf, izin bertanya lagi, Ustadz. Apakah boleh terkait niat tidak memakai lafal niatnya, misalnya tidak mengucapkan usolli, berarti ini niat sholat ya. Juga Ustadz di luar tema bagaimana menasihati orang yang suka suudzon terhadap orang lain, sampai ada beberapa yang disuudzoni susah untuk memaafkannya. Mohon maaf Ustadz, surat berapa ya, ayat berapa? Oke, baik. Udah itu yang tadi sampai tadi aja Ustadz. Baik, oke. Yang pertama tentang niat apakah diucapkan atau tidak, tergantung ibadahnya. Ada ibadah yang niatnya boleh diucapkan, boleh dalam hati, seperti sholat, puasa, ya itu boleh. Usolli fardhal maghribi, atau dalam hati nggak pakai usolli, ya boleh. Yang namanya sudah wudhu itu berarti sudah mau sholat. Itu ya. Ada juga ibadah yang memang jenis ibadah ini tidak perlu diucapkan niatnya, tapi orang sudah paham. Misalnya kalau kita niat untuk bermuamalah jual beli baik, ya kita di swalayan, ya tidak usah niat insun membeli minyak 1 kilo, misalnya tidak usah, udah paham lah, ambil niatnya terus dibayar itu udah berarti jual beli, nggak akan nyuri itu, nggak nyolong, tapi ini jual beli niatnya, ya meskipun nggak usah diucapkan. Ada niat yang memang nggak boleh dibatin, harus diucapkan. Contohnya apa? Akad nikah nggak boleh di hati itu. Ijab kabul harus diucapkan. Saya nikahkan dan kawinkan dengan putri kandung saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Harus diucapkan. Nerimanya kabulnya harus dijawab juga. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Harus dijawab, diucapkan. Jadi jangan dibatin ya, nanti pas nerimanya kabulnya salaman diam aja. Sah apanya sah ngomong itu harus dijawab. Jadi ibadah itu ada yang memang boleh diucapkan, boleh dalam hati, ada yang boleh dalam hati saja tidak perlu diucapkan, ada yang memang harus diucapkan, nggak boleh dalam hati. Nah, kira-kira gitu. Jadi tergantung kitanya. Maka kemudian kita nggak usah ribut tentang masalah sholat tuh boleh usolli atau nggak usah usolli. Harus penting niat. Mau diucapkan usolli ya bagus, yang salah itu yang nggak sholat. Kira-kira gitu aja. Yang usolli ya benar, yang tidak usolli juga benar, yang salah yang tidak sholat itu. Jadi jangan sampai kemudian di antara kita itu ribut masalah yang tidak penting. Yang penting itu tetap istiqomah mengerjakan sholat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi yang penting melakukan ibadahnya, melakukan kebaikan, tentang bacaan niatnya itu nggak usah diperdebatkan ya Ustadz ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu?
Ya baik, kalau tidak ada saya Umi, Ana kan bertanya, mohon maaf Umi, Ana mengajukan pertanyaan 2 Umi. Oh iya kedua. Oh iya tadi ada satu lagi. Satu lagi yang kedua, oh itu nggak boleh itu. Bagaimana nasihati orang suudzon? Nanti lihat tuh surah nomor 49 ayat yang ke-12. Ya, ini ayat-ayatnya. Surah 49 Al-Hujurat namanya, ayatnya 12. Di ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak berprasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Gitu ya. Maka kemudian jangan juga menghibah, ngomongin kejelekan orang dengan niat menghinanya. Karena dosa riba itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, untuk bilang tadi kan, orang bangkai binatang aja enggak boleh, apalagi bangkai saudaranya. Itu surah 49 ayat yang ke-12. Mohon dinasihati pakai ayat itu. Kalau enggak mempan sudah, enggak mempan juga ya sudah. Artinya apa? Kalau sudah dinasihati dengan sungguh-sungguh, akhirnya tetap enggak mau berubah, kita bisa mengatakan maaf ya, kalau gitu kita LGE, lo gue N. Nah, selesai ya, enggak usah dipikirin lagi lah kira-kira begitu. Iya, terima kasih. Tapi mohon maaf, Ustaz, permasalahannya juga sampai orang yang disuzonin tersebut itu sulit memaafkannya. Jadi bagaimana ya Ustaz? Jadi terkait itu sulit memaafkan, tentu juga bukan. Tapi orang yang seuzon tersebut sudah minta maaf. Nah, tapi mengulangi lagi gitu. Jadi orang tersebut tuh merasa ya Allah kok begini gitu. Ini dalam hal mohon maaf ya Ustadz, persaudaraan yang erat gitu. Jadi mungkin ada hubungan kakak beradik gitu ya Ustadz. Kehidupan nyata kakak beradik yang sayang sekali Ustadz gitu. Jika dari udah tahun bertahun terus berlanjut seperti ini permasalahannya seperti itu Ustadz. Jadi Ana posisinya juga bingung untuk memberitahu bagaimana gitu Ustadz. Iya, tugas kita hanya memberitahu, bukan berhasil. Ya, kalau sudah diberitahu nggak berubah juga, selesailah tugas kita ya. Rasulullah juga tugasnya hanya mengajak kok. Maka orang-orang Mekah nggak ada yang mau beriman, masih tetap musyrik, ya sudah. Sama ini, teman-teman baik kita ini kok kemudian masing-masing suudzon, sehingga sampai sakit hati, bahkan sakitnya sampai di sini misalnya, ya sudah diingatkan nasihati. Karena memang kita tidak bisa mengubah hati orang. Kita hanya bisa berikhtiar, bisa mendoakan, selebihnya ya sudah setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya, kira-kira itu. Tapi jangan putus asa ya, yang penting kita terus ikhtiar, saking mendoakan. Itu yang penting. Gitu. Terima kasih Ibu Tisha, mungkin demikian yang dapat diberikan. Baik, karena ini sudah di penghujung waktu ya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita mohon maaf mungkin bagi jamaah yang mau bertanya tapi belum sempat bertanya, atau juga mungkin ada chat yang terlewat belum sempat dijawab. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan menyimak acara ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Majelis Al-Quran Indonesia, kepada ibu dan juga semua ibu-ibu dan yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Semoga Allah. Amin. Akhir kata saya mohon maaf sebesarnya atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika suci Engkau ya Allah, dengan memuji kepadamu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya memohon ampun dan bertobat hanya kepadamu ya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meridai semua yang sudah. Amin. Makasih Bu Tisha. Makasih Bu Tisha. Sama-sama. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir. Semuanya. Mohon pamit. Mudah-mudahan bisa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prokes 5M. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bu Evi, terima kasih Bu Evi. Bu Evi, terima kasih. Ibu-ibu semua, Bu Neni, Bu Susi. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Bu Eni, Alfian, semua. Sehat ya Bunda. Amin. Nanti insya Allah minggu depan ya ketemu lagi ya. Masih ada kajian di bulan Juni. Lahir Umi Tisha. Sampai ketemu. Mohon maaf lahir batin, Umi wa Uki sama-sama. semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau undur diri. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam Bu Emi, terima kasih. Ya Bu. Bu Asanti hari ini tidak terdengar suaranya Ibu Asanti. Apa kabar? Baru kelihatan lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Agak batuk-batuk dikit. Ya mudah-mudahan cepat sehat Bu Asanti ini. Iya, terima kasih. Lagi di jalan ya Bu ya? Iya, lagi di jalan. Oh. Ini mau ngantar anak mau vaksin. Ibu Kiki. Oh, mau vaksin ya? Oh, mudah-mudahan Ibu Kiki lancar Davis. ya. Iya, Ibu Kiki Davis. Kenal dengan Uni Yul Safril. Ibu siapa? Kiki Davis kenal dengan Uni Ibu Yul katanya. Yul Safril. Ibu Kiki Davis suaranya nggak kedengaran. Bu Tisha, izin live ya. Iya, silakan Bu Emi. Terima kasih ya. Sama Bu. Uni Yul katanya Uni Yul. Uni Yul. Yul Safril. Uni Dapat Yul salam Safril ya. kenal nggak Ibu Kiki? Nggak usah pakai earphone kali Bu Kiki. Suaranya nggak terdengar. Dicabut dulu itunya Bu. Dicabut ininya apa? Earphone-nya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Sama-sama, Ibu Neni, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan bulan depan ketemu lagi, hadir lagi. Bu Neni sehat selalu. Bulan depan hadir ya. Ibu-ibu Hairunisa semua sehat dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Tisha udah memandu acara ini dengan baik. Sama-sama Ibu Neni, terima kasih juga kehadirannya. Sehat selalu. Alhamdulillah ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Evi ditutup saja kali ya. Silahkan Bu Neni, silahkan. Bu Evi, di close aja Bu Evi. Selesai Bu Evi. Terima kasih banyak Bu Evi. Evi, terima kasih, di close aja Bu Evi. Bu Evi? Bu Evi-nya tidak menampakkan diri. Bu Evi ketiduran. Bu Evi masih kurang sehat saya. Mudah-mudahan cepat sehat Bu Evi ya. Iya. Silakan di close Bu Evi. Saya live dulu ya. Iya, silakan Bu Evi. Terima kasih. Saya telepon Bu Evi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Evi, silakan di close. Oke. Terima kasih Bu Assalamualaikum Evi. semuanya. Waalaikumsalam. Kok lemes Bu Evi? Udah makan?